Pemerintah berencana memberikan subsidi untuk motor listrik. Jumlahnya belum ketahuan persis ya. Tapi ancar-ancarnya kalau yang sudah muncul di pemberitaan itu antara 6 sampai 75 juta per unit. Jatahnya dialokasikan oleh pemerintah untuk 1,2 juta unit. Banyak. Dan lumayan subsidinya besar. Tertarik? Tunggu dulu. Lihat 5 alasan ini sebelum membeli motor listrik. Jangan menyesal di kemudian hari. Awalnya, rencana kebijakan itu disampaikan oleh menteri yang selalu bikin rame. Itu Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Alasannya simpel. Dengan motor listrik, masyarakat menghemat dana untuk pembelian BBM. Memang nggak ada yang keliru dari alasan itu. Kalau dia pakai motor listrik ya nggak mungkin lagi beli BBM. Semua dapat untung, pemerintah dapat untung, subsidi BBM bisa menurun, masyarakat bisa lebih hemat. Pertanyaannya, apakah perlu membeli motor listrik itu sekarang? Coba lihat 5 alasan ini. Pertama, harganya dipastikan mahal. Kalau kita lihat kan motor listrik ada yang harga 80 juta, 30 juta, 40 juta gitu ya. Nah, itu pertimbangan pertama. Jadi harganya yang masih mahal karena barang ini dari impor. Jadi subsidi 6 juta itu menggigit atau enggak, berasa atau enggak, kan belum tentu gitu. Dan yang kedua, ini ngomongnya kita bicarakan alasan kedua ini adalah soal ekosistem. Coba bayangkan kalau misalnya berangkat macet nih dari Tangerang Selatan misalnya, terus kemudian ke daerah Pulau Gadung. Nah, kemudian mau isi baterainya di mana? Pernah nggak ada yang lihat bahwa di perjalanan itu ada tempat-tempat spot-spot seperti halnya spot-spot SPBU yang bisa mengisi baterai dengan mudah? Ekosistemnya belum mendukung, gitu ya. Yang ketiga, soal layanan purna jual. Coba deh sekarang cek. Jalan dari Senen sampai Ragunan, gitu ya. Atau terus aja tuh ke Jagakarsa tuh. Perbatasan Jakarta Selatan dengan bukan Jakarta gitu ya. Ketemu nggak satu aja bengkel atau juga tempat yang menyediakan underdeal atau komponen motor listrik. Satu aja deh, yang banyak-banyak, tunjuk gitu, kemudian kasih tanda gitu ya. Ada nggak? Belum ada persoalannya. Jadi yang pertama soal harga jual yang masih mahal, kedua soal ekosistem yang belum mendukung, yang ketiga layanan purna jualnya juga masih berat. Yang keempat, kita kan biasa kalau pakai motor itu kan nggak selamanya. Kadang-kadang kita pengen ganti karena muncul model-model baru atau segala atau pendapatan kita yang bertambah gitu ya. Nah, coba hitung harga jual kembali. Karena dukungan ekosistem tadi masih belum begitu kuat, biasanya harga jual kembalinya itu langsung terjun bebas itu. Motor listrik itu jangan-jangan nanti berperilaku seperti barang elektronik. Baru 1 tahun karena barangnya udah bekas, harganya anjlok 30-40% gitu ya. Itu kan rugi bandar itu. Maksudnya rugi kita gitu ya. Itu alasan keempat soal harga jual kembali. Yang kelima, ini barang baru nih, bukan hanya di negara kita. Di negara lain juga barang baru gitu ya. Nah, belum teruji kalau barang baru itu. Karena dia belum teruji, jadi ya, apakah barang ini bisa jangan-jangan kena hujan mati? Kan kita nggak tahu juga gitu ya. Atau jangan-jangan lewat genangan air dikit yang di semua tempat rata-rata mau di Jakarta mau dimanapun selalu ada genangan air, jangan-jangan begitu lewat genangan air dikit mati. Nah, ini barang yang belum teruji. Jadi biarin aja pembeli-pembeli awal yang punya duit dulu, yang punya uang lebih, biar dia menguji. Kalau memang bagus nanti baru kita beli. Ya, kalau buat beli motor penopang kerja yang pakai setiap hari, jadi kalau mau beli motor listrik ini mau dipakai buat setiap hari nih untuk menopang pekerjaan gitu ya, ke kantor atau apa segala macam, lebih baik pikir ulang deh. Karena kalau punya uang lebih yang juga nggak seberapa gitu ya, dan uang itu tidak terpakai dan kemudian sudah punya motor, mending uang itu diinvestasikan. Bisa di reksadana, bisa di deposito, disimpan atau yang lain-lain gitu ya. Ketimbang beli motor listrik yang berisiko, eling lan waspada lah.